Salam Rahayu. Jangan tonton video ini jika kamu sendirian. Ki Dandong akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Gentong Kutukan. Dikisahkan di sebuah desa terpencil di Jawa, terdapat sebuah gentong tua yang diwariskan secara turun-temurun oleh kepala desa. Gentong itu tidak boleh dibuka atau dipindahkan karena menurut legenda gentong itu adalah tempat bersemayamnya roh jahat yang pernah meneror desa ratusan tahun lalu. Konon pada zaman dahulu ada seorang dukun sakti bernama Ki Jagaraga yang hidup di desa itu. Ia terkenal kejam dan sering melakukan ritual hitam untuk menambah ilmunya. Banyak warga yang menghilang secara misterius dan desas-desus mengatakan mereka dikorbankan dalam ritual Ki Jagaraga. Dan kini tak ada seorang pun yang tahu entah di mana keberadaan gentong tersebut. Alkisah dimulai dari seorang pria parubaya bernama Sukri. Sukri dulunya adalah seorang miskin yang hidup sendirian di desanya. Tapi semua mendadak berubah. Sukri cepat menjadi kaya dan disebut juragan di pelosok kampung. Konon katanya semua itu berkat Sukri menemukan sebuah gentong misteri yang bisa memberikan pesugihan. Rumahku istanaku, begitu Pak Sukri sering bilang. Memang rumahnya adalah istana baginya, megah, luas, serta memiliki kekayaan dan penuh harta melimpah dengan mudah dan cepat. Sejak Pak Sukri menemukan gentong misterius itu, Andre, teman sekampung dengan Pak Sukri, merasa iri. Dia selalu menanyakan rahasia di balik kekayaan yang mendadak itu. Namun Pak Sukri selalu bilang rahasia sambil mengelus sebuah gentong kuno yang sudah kusam. Andre tahu bahwa di sudut rumah Sukri ada satu ruangan yang sangat terlarang untuk dimasukinya. Ruangan itu hanya boleh dimasuki oleh Sukri. Di rumahnya ada satu kamar khusus di mana kamar itu harus selalu terkunci, harus selalu gelap dan tidak seorang pun boleh masuk ke ruangan itu. Dan gentong misterius itu ada di dalam ruangan tersebut. Tapi takdir pun terjadi ketika Pak Sukri diketemukan telah tak bernyawa secara misterius di rumahnya. Maka semakin sering terjadi hal-hal aneh di situ. Semua harta benda mewah di dalamnya tak ada yang berani menyentuhnya. Warga bilang itu rumah iblis
karena setiap kali ada yang ingin tahu dan mencoba untuk masuk, selalu saja ada hal yang membuat dia ketakutan dan orang itu tidak pernah berani lagi ke rumah itu. Di rumah itu sering terjadi penampakan. Warga sekitar sudah nggak aneh sama penampakan yang terjadi di rumah itu. Jangankan malam, siang hari pun suka ada penampakan. Pernah ada cerita yang mencoba untuk masuk ke rumah itu dan akan mengambil harta benda yang ada di dalam rumah itu yang serba mewah. Namun orang yang mencoba masuk dan mengambil barang-barang mewah di rumah Sukri tersebut tidak bisa keluar dan kembali pulang. Dia hanya terdiam membisu, kaku seperti patung. Tapi bagi Andre dan istrinya sudah tidak peduli lagi. Mereka sudah bosan akan hidup mereka yang miskin. Andre ingin segera kaya raya seperti Sukri, teman masa kecilnya. Lalu Andre dan istrinya membicarakan hal tersebut untuk mengambil sebuah gentong rahasia yang pernah ia tunjukkan oleh Sukri tersebut. Lalu Andre pun mendatangi rumah Sukri bersama istrinya untuk mengambil gentong tersebut. Kita sudah di sini dan di kamar itu ada gentong yang kumaksud seperti yang pernah dulu Sukri ceritakan. Ia bercerita pada istrinya. Ternyata roh jahat itu memang ada di dalam rumah mewah Pak Sukri. Iblis itu bersemayam di dalam gentong yang ada di ruangan khusus yang akan diambil oleh Andre. Sekarang roh itu ingin membunuh mereka dan mengakhiri hidup dengan mati mengenaskan. Ketika Andre secara perlahan akan mengambil gentong tersebut, tiba-tiba makhluk seram muncul keluar dari gentong tersebut dan berkata, "Setiap malam ganjil persembahkan padaku harus selalu disiapkan. Tapi kau sudah lama telat, maka kali ini kau tanggung sendiri akibatnya." Ternyata Andri kini sudah tahu tentang kematian teman kecilnya itu, bahwa Sukri telah memberikan sesajen pada makhluk yang memberikan pesugihan tersebut. Sebetulnya Tuhan selalu memberi waktu agar kita bisa memperbaiki diri. Dan Andre pun baru sadar setelah berhadapan dengan wujud roh jahat yang akan menghabisinya. Andre pun lalu berujar, Aku tak ingin dengan harta pemberianmu. Biarkan kami pulang. Biarkan saya dan istriku pulang dengan selamat." Jangankan pelaku yang memang pemujanya, orang lain yang tidak tahu apa-apa pun akan merasakan akibatnya. Harus menerima hukuman yang sama dari iblis yang telah ditemuinya. Rumah ini adalah mimpi buruk yang tak pernah berhenti. Roh jahat di dalamnya akan terus-menerus memberikan teror kematian bagi orang yang lancang memasukinya. Akibat rasa iri, maka kutukanlah yang didapat. Mereka terlambat untuk menyadari
dan baru bisa menyadari setelah tahu bahwa mereka sudah kehilangan arah dan terkubur dalam kepedihan dunia. Tonton terus kisah dari Kidandong. Jangan lupa subscribe.